Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Saya Remi Karyasa, mahasiswi PPL dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya yang bertugas di Jemaat GKE Gloria Henda Resort Pulau Pisah. Di sini saya akan menyampaikan renungan harian untuk kita pada hari ini yang diambil dari Nas Almanak GKE, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya, pasal 9 ayat ke-18 dan ayat yang 10 sampai yang ke-4. Di sini saya memberi tema yaitu murka Tuhan atas ketidakadilan dan kejahatan manusia. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya berbicara tentang bagaimana Tuhan menanggapi dosa dan ketidakadilan yang dilakukan oleh umat-Nya. Bangsa Israel pada masa itu telah hidup jauh dari kehendak Tuhan. Mereka tidak hanya melakukan dosa secara pribadi, tetapi juga menciptakan tata cara yang tidak adil. Mereka menindas orang lemah, mengabaikan hukuman Tuhan, dan hidup dalam egois. Tuhan tidak membiarkan keadaan ini terus berlangsung, namun Tuhan menyampaikan bahwa murka-Nya akan turun atas semua bentuk kejahatan, baik dosa pribadi maupun ketidakadilan sosial. Pesan ini penting untuk kita semua karena dosa dan ketidakadilan juga terjadi di tengah kehidupan kita hari ini. Dan Tuhan tetap sama, Ia adil, suci, dan tidak akan membiarkan dosa terus merajalela. Ketika ketidakadilan dibiarkan, ketika kejahatan dianggap biasa, ketika manusia tidak lagi menyesal saat berdosa, maka itu adalah tanda bahwa hati nurani sudah pudar. Dan pada saat ini, seperti inilah Tuhan menyampaikan murka-Nya. Murka Tuhan bukan karena Ia benci manusia, tetapi karena manusia terus mengeras hati dan tidak mau bertobat. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar, tetapi kesabarannya bukan berarti Dia lemah. Ia memberi waktu agar manusia bertobat, bukan agar manusia bebas berbuat semuanya. Tuhan juga secara khusus menegur para pemimpin dan penebuat keputusan. Mereka yang diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan justru membuat hukum yang curang dan menindas rakyat kecil. Mereka membiarkan orang miskin, janda, dan anak yatim menderita tanpa perlindungan. Tuhan melihat itu semua dan menyatakannya sebagai dosa besar. Ketika sistem sosial dan pemerintahan tidak lagi berlandaskan pada keadilan dan kebenaran, maka murka Tuhan akan datang atas bangsa itu. Apa maknanya bagi kita saat ini? Yaitu kita belajar bahwa Tuhan peduli dengan cara kita hidup. Tuhan memperhatikan bukan hanya ibadah kita, tetapi juga sikap kita terhadap sesama. Ia melihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang lemah, bagaimana kita menggunakan posisi dan pengaruh, dan bagaimana kita menjalankan tanggung jawab dan yang dipercayakan kepada kita. Jika kita hidup seenaknya, menindas dan tidak peduli pada keadilan, maka kita juga sedang menimbun murka Tuhan atas diri kita sendiri. Namun dalam semua ini, Tuhan tetap memberi kita kesempatan untuk bertobat. Pesan keras ini disampaikan agar kita sadar dan kembali kepadanya. Tuhan tidak ingin menghukum, tetapi Ia ingin kita berubah. Selama kita hidup, selama firman Tuhan masih bisa kita dengar pada saat ini, itu adalah bukti bahwa kasih-Nya masih terbuka. Tapi waktu itu tidak akan selalu ada. Kesempatan tidak akan terbuka selamanya. Kita harus bertindak sekarang.
sebagai manusia dan sebagai umat Tuhan, kita harus lakukan, yaitu mengakui bahwa kita tidak luput dari dosa dan ketidakadilan. Mungkin kita tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi kita bisa saja bersikap tidak adil dalam rumah tangga, dalam pelayanan, atau dalam pergaulan sehari-hari. Kita harus berintrospeksi dan bertobat. Dan kita harus hidup dalam kasih. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang mengasihi, bukan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tunjukkan kasih itu dalam tindakan nyata, peduli, menolong, mendoakan, memberi, dan mengampuni. Dan kita juga harus menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Jangan ikut-ikutan menutup mata terhadap kejahatan, jangan diam saat ketidakbenaran terjadi. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi penonton, tetapi untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita harus hidup dalam kesadaran bahwa setiap hal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan hati kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Kiranya hati kita semakin peka terhadap kehendak Tuhan, dan kiranya kita terus hidup dalam pertobatan sejati, dalam kasih yang nyata, dan dalam kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Engkau telah berbicara dengan jelas dan tegas bahwa Engkau tidak berkenan kepada dosa dan ketidakadilan. Engkau Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah yang membenci kejahatan. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu, Engkau menegur, menasehati, dan memanggil kami untuk kembali ke jalan yang benar. Ampunilah kami jika selama ini kami hidup tanpa takut akan Engkau, jika kami membiarkan dosa bersarang dalam hati, dan jika kami menutup mata terhadap ketidakadilan di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku kebenaran. Bentuklah hati kami agar semakin peka terhadap suara Roh Kudus, ajar kami untuk hidup dalam kasih, berlaku adil dan setia dalam pertobatan setiap hari. Berkatilah hidup kami hari ini, biar setiap langkah yang kami jalani mencerminkan terang-Mu dan pekerjaan kami di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan dalam relasi dengan sesama kami. Biarkanlah nama-Mu dimuliakan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.